wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Setrum Secret at Newsroom at CNN Indonesia. Nah, malam hari ini adalah yang cukup cerah ya kalau misalnya kita lihat di luar. Nah, aktivitasnya ikut streaming nih, live streaming acara Setrum ini di www.cnnindonesia.com. Kita sama-sama akan melihat dan juga menyaksikan informasi dari malam hari ini. Saya akan ditemani oleh dua narasumber untuk membahas mengenai pentingnya menjaga imun di tengah pandemi, imun serta kesehatan badan sebenarnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini dengan judul Benteng Imun Terakhir untuk Mengalahkan Virus COVID-19. Nah, malam hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita akan membahas terkait dengan seperti apa sih pentingnya imun dan juga antibodi dalam menangkal virus corona atau COVID-19 SARS-CoV-2 ini. Kemudian juga asupan nutrisi yang penting, gizinya tuh bisa didapat dari mana saja, serta tentunya nanti kita akan semacam debunking nih informasi-informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan kesehatan, kemudian juga olahraga, olah tubuh, serta asupan nutrisi tersebut. Kan pasti banyak nih informasi yang beredar, tidak hanya mulut ke mulut, tetapi juga mungkin WhatsApp grup nih, kira-kira mana saja yang perlu kita jalankan, apa saja yang perlu kita masuki nih untuk kita lakukan di sehari-hari, serta tentunya nanti akan semoga bisa menjadi sebuah lifestyle di masa depan, tidak hanya di tengah pandemi seperti saat ini, tapi juga pentingnya menjaga kesehatan untuk jangka waktu ke depan. Saya malam hari ini akan ditemani oleh yang pertama, Dr. Michael Triangto, SPKO yang merupakan dokter spesialis kedokteran olahraga. Selamat malam, Dr. Michael. Selamat malam, Mbak Fani. Sehat ya, Dok ya? Ya, harus sehat dan harus menjaga kesehatan. Betul, itu sangat penting tentunya sekarang ya, ini adalah prioritas utama kita yang menjaga kesehatan ya Dok ya, terutama di tengah masa sulit seperti ini ya Dok ya. Betul sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Setrum pada malam hari ini. Nah, saya akan menyapa narasumber kedua saya pada malam hari ini ada Mbak Christina Andika. Mbak Ika, selamat malam. Malam, Mbak. Baik, sehat ya? Sehat, Mbak, puji Tuhan. Ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ika dan juga Dr. Michael tadi ya. Hari ini kita sama-sama bergabung di Setrum CNN Indonesia. Nanti kita atau saya banyak tanya nih terkait dengan informasi-informasi tersebut yang bisa kita bagikan kepada penonton Setrum pada malam hari ini. Kita setrum mereka semuanya sama-sama agar tetap menjaga kesehatan, harus aware terus, tetap penting ya, karena kita tahu bahwa kasus COVID-19 di Indonesia saat ini kan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kemudian kita juga tahu ternyata banyak sekali antrian yang ingin swab, kemudian juga antigen karena ingin liburan di akhir tahun ya, tetapi tentunya kita harus tetap mempraktekkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. 3M, memakai masker tadi, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak satu sama lain. Nah, Dr. Michael dan juga Mbak Ika, sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita lihat video yang sudah dibuat oleh teman-teman CNN Indonesia terkait dengan antibodi, imun tubuh, dan juga pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Mungkin bisa kita putarkan. Di tengah pandemi COVID-19, sistem imun jadi salah satu faktor penting. Daya tahan tubuh yang kuat dapat melindungi tubuh dari berbagai infeksi, termasuk infeksi virus corona. Sebaliknya, saat sistem kekebalan tubuh menurun, mikroorganisme akan dengan mudah menyerang tubuh dan menimbulkan berbagai jenis penyakit. Bagaimana cara mengetahui sistem imun yang sedang menurun? Luka bakal memicu sistem imun bekerja. Saat sistem imun dalam kondisi prima, sel darah putih langsung membantu melawan bakteri penyebab infeksi. Sementara itu, sel darah merah akan membantu pembentukan jaringan baru. Mekanisme ini bisa berlangsung cepat, kecuali jika sistem imun Anda melemah. Jika Anda mengalami lebih dari 4 kali infeksi telinga atau 3 kali infeksi sinus dalam setahun, berarti Anda memiliki sistem imun yang rendah. Tanda lain juga bisa diamati dari infeksi pernapasan atau pneumonia. Anda patut waspada jika Anda mengalami 2 kali pneumonia dalam setahun. Meski demam tidak separah infeksi sinus atau telinga, ini juga mengakibatkan rasa tidak nyaman. Jika Anda sering demam, itu bisa jadi sinyal bahwa sistem imun sedang dalam kondisi kurang prima. Sebelum merasa khawatir, Anda disarankan untuk melihat gaya hidup sehari-hari. Kelelahan normal terjadi setelah melakukan aktivitas fisik berat.
Namun, saat rasa lelah datang tanpa ada aktivitas berarti, salah satu yang patut dicurigai adalah penurunan sistem imun. Masalah pada pencernaan jadi tanda sistem imun tubuh menurun dan Anda mungkin mengalami stres berat. Bagaimana cara mengatasi masalah pencernaan? Mulai dengan mengurangi atau menghindari makanan dengan gula tambahan dan lemak jenuh. Ketiganya bisa merusak mikroba alami usus. Usus memainkan peranan penting dalam sistem imun. Oke, Dokter Michael, itu tadi adalah tanda-tanda kalau misalnya saat itu kita ternyata imunnya sedang turun dan kita mudah terpapar oleh tidak hanya bakteri tetapi juga virus termasuk dengan virus corona. Tapi ada nggak sih dok tanda-tanda lain gitu, terutama untuk orang-orang yang sebenarnya selama ini sehat atau mempraktekkan gaya hidup sehat, tapi ternyata saat itu imunnya sedang turun gitu. Ada nggak sih tanda-tanda yang cukup visible untuk bisa kita jadikan alarm waspada? Tentunya ada. Jadi, Mbak Fani, kalau dari bidang saya olahraga, itu kita biasa sekarang berolahraga bukan hanya asal capek, asal berkeringat, tapi kita sudah dilengkapi dengan gadget-gadget kita. Ya, di antaranya heart rate monitor. Jadi, kalau misalnya kita melihat berolahraga ringan saja, kok heart rate saya sudah naiknya berlebihan. Kalau berolahraga ringan saja, kok saya sudah merasakan kelelahan. Itu adalah tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Kemungkinan besar imunitas tubuh kita juga menurun. Karena kita menjadi mudah lelah seperti yang di video nyatakan tadi. Kira-kira gitu, Pak Fani. Oke, ini olahraga ringannya contohnya seperti apa aja dok? Mungkin bisa jadi informasi juga nih. Nah, olahraga ringan, sedang, berat itu bergantung dari intensitasnya. Intensitasnya kalau ringan itu jadi seperti jalan cepat, ya, jogging masih masuk itu, atau bersepeda santai, itu termasuk ringan. Tapi kalau sudah yang berat tentu lebih mudah kita melihat ya. Jadi ada dua kutub, kutub yang ringan, kutub yang berat. Kutub yang berat itu seperti apa? Misalnya lomba maraton, atau berlatih untuk persiapan maraton, atau melakukan angkat beban secara berlebihan. Nah, itu adalah dua kutub. Nah, di antara itu jadi sedang. Ya, saya main tapi nggak terlalu capek kok, gitu ya. Cuma lebih berat karena saya nggak cuma jalan, nggak cuma jogging, saya ada larinya seperti itu. Nah, itu biar masyarakat lebih mudah untuk membayangkannya. Oke. Nah, kalau tadi dari faktor eksternal nih, kalau misalnya dari faktor yang kita masukin ke badan kita nih Mbak Ika, ada nggak sih jenis-jenis makanan, minuman, atau selain itu yang bisa merusak daya tahan tubuh gitu, yang kita perlu hindarin banget? Kalau untuk makanan sebenarnya sih yang benar-benar merugikan nggak ada ya Mbak. Tapi kalau untuk makanan yang kita konsumsi secara berlebihan, baru itu yang bisa merugikan. Misalnya kita konsumsi gula yang terlalu berlebihan, itu pasti akan menjadikan resiko peningkatan untuk menjadi diabetes, ataupun mungkin menjadi, kalau garamnya terlalu tinggi bisa jadi hipertensi, Mbak. Tapi memang kalau kita konsumsi secara berlebihan, begitu. Oke, misalnya kalau apa ya? Kalau orang zaman dulu kan bilang nih katanya kalau hari panas nggak boleh minum es gitu, atau nasi nggak boleh kita panaskan di microwave gitu untuk supaya tidak merusak kualitas nasinya tersebut. Kayak gitu-gitu gimana tuh Mbak Ika? Kalau untuk nasi sebenarnya sih masih diperbolehkan dipanaskan di microwave, tapi kita tidak boleh terlalu sering karena kan microwave itu prinsipnya adalah dari gelombang elektromagnetiknya. Jadi itu yang agak berpengaruh nanti sama kesehatan kita. Ini juga kalau di hari panas seperti itu biasanya lebih karena faktor di badan kita nih panas. Tapi begitu yang kita minum itu dingin. Akhirnya jadi keseimbangan tubuh kita yang dari panas ke dingin itu terlalu ekstrim suhunya. Jadi itu mungkin nanti bisa beresiko meningkatkan, menurunkan imunitas tubuh, ataupun misalkan langsung jadi batuk ya, gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang biasanya di hari biasa bisa bikin kita batuk atau sesuatu lain gitu yang bisa bikin kita sakit itu harus dihindarin ya. Kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya. Nah kalau misalnya, saya ke Mbak Ika lagi deh, kalau misalnya
asupan atau nutrisi yang harus dipenuhi gitu untuk menjaga imun di masa pandemi saat ini, apa aja sih? Terutama bagi mereka yang misalnya menjalankan pola diet gitu. Kalau untuk zat gizi yang sebenarnya meningkatkan imunitas tubuh itu, memang ada beberapa yang paling penting. Pertama itu ada protein, kemudian ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan zinc. Itu sebenarnya yang paling penting. Tapi untuk jenis makanannya pun juga sebaiknya kita tetap makan yang beraneka ragam, supaya kita bisa tetap mendapatkan semua jenis zat-zat gizi yang memang diperlukan sama tubuh untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi bukan berarti hanya salah satu makanan yang benar-benar meningkatkan imunitas, yang itu harus kita konsumsi terus, nggak gitu. Tapi jadi memang harus masih berlaku ya, Mbak Ika? Kalau untuk sekarang kita ganti sih Mbak, jadi namanya adalah gizi seimbang. Seimbang, oke. Porsinya gimana tuh Mbak Ika? Tidak berlebihan pastinya. Betul, tidak berlebihan. Nah, kalau misalnya gimana caranya kita supaya tahu berlebihan atau enggak nih porsi makan kita, sebenarnya ada cara yang paling gampang. Itu namanya isi piringku. Nah, kita biasanya kalau di rumah kan pasti punya piring ya, makannya pakai piring gitu. Nah, dari piring itu kita bisa bagi-bagi. Nah, dari setengahnya kita bisa bagi untuk makanan pokok dan lauk pauk. Yang paling gampang adalah makan pokok itu 2/3 dari setengah piring. Makanan pokok itu bisa nasi, kemudian kentang, jagung, atau roti. Nah, 1/3-nya lagi dari setengah piring itu kita isi untuk lauk pauk. Lauk pauk itu biasanya terdiri dari hewani dan nabati. Nah, kalau untuk yang hewani, biasanya kita sarankan untuk konsumsi dari ayam, ikan, telur, atau susu. Kemudian kalau untuk yang nabati, biasanya kita lebih sering tahu tempe atau kacang-kacangan. Gitu. Kemudian yang betul, kita pilih-pilih. Jadi misalnya pagi kita mau makannya nasi uduk gitu ya. Nasi uduk, nasinya ya cukup 2/3-nya aja dari setengah piring. Gitu. Terus kita tambahin tempe 1/3-nya lagi. Nah, yang paling banyak porsinya dari satu piring itu memang harus di sayuran. Kalau gitu. Jadi 2/3-nya dari piring yang sebelahnya, piring yang sebelah kirinya itu adalah konsumsi untuk sayuran. Gitu. 1/3-nya lagi adalah untuk buah-buahan. Tapi biasanya banyak orang kan yang berpikir kalau saya mau diet, saya mau makannya buah-buahan aja. Gitu, nggak mau makan nasi, makannya buah-buahan aja. Tapi sebenarnya yang kita sarankan adalah perbanyak sayuran. Karena buah itu memang banyak mengandung karbohidrat juga. Oke, jadi kalau misalnya dibandingkan sama sayuran, diet, mending kita banyakin sayurannya ya. Betul, banyakin sayurannya. Sangat harus dicatat ya seperti ini. Nah, kalau tadi dari nutrisi, kalau misalnya olahraga sendiri gimana ya Dokter Michael? Apa ya kira-kira olahraga yang bisa dokter anjurkan gitu untuk kita lakukan selama pandemi ini supaya meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona, tapi imun tubuh kita tetap terjaga? Jadi kalau olahraganya yang saya katakan tadi ringan sampai sedang, itu bisa kita lakukan misalnya jalan keliling kompleks rumah. Atau kita berjalan di rumah. Memang. Dalam rumah, ya, itu ruangan sekecil apapun dapat kita pergunakan. Memang ada faktor bosan. Tapi dengan alasan kesehatan, kita harus bisa mengalahkan hal itu. Nah, kalau itu adalah olahraga aerobiknya, setelah itu kita juga membutuhkan olahraga anaerobik atau latihan beban. Tapi jangan bayangkan olahraga latihan beban itu seperti mengangkat besi yang di gym begitu ya. Itu dapat kita lakukan di rumah. Misalnya dengan menggunakan berat badan sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya. Frekuensinya gimana, Dok? Per hari dan juga per minggu? Nah, sesuai dengan anjuran WHO, karena kan WHO bulan akhir November kemarin itu mengeluarkan suatu anjuran. Anjurannya untuk berolahraga supaya kita bisa tetap sehat untuk dewasa diharapkan itu 150 menit per minggu. Jadi kalau dengan waktunya 150 menit kita ambil frekuensinya 5 hari dalam seminggu, berarti cukup 30 menit saja.
baru kita tambahkan latihan-latihan yang menggunakan berat badan sendiri. Misalnya saja kita dapat melakukan apakah push up di dinding, ya. Nah, seperti dari tayangan yang digambar ini, itu yang diminta 150 menit. Mengapa? Karena kalau lebih daripada itu, maka risikonya itu grafik yang di bawah itu akan meningkat. Jadi bukannya kita tambah sehat, jangan-jangan nanti kita lebih mudah terinfeksi penyakit. Oke, ini yang kira-kira ini yang kayaknya informasi yang tidak didapat oleh seluruh orang sebenarnya, karena masing-masing orang kan menggunakan atau melakukan olahraganya sesuai dengan bagaimana dia ingin tuh gitu, tapi tidak tahu resikonya seperti apa gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, tadi olahraganya berarti yang disarankan adalah olahraga dengan intensitas ringan ke sedang, seminggunya ini bisa 5 hari seminggu, 5 hari dalam 1 minggu, masing-masing durasinya 30 menit, begitu ya, Dok ya, yang disarankan ya? Ya, setuju. Oke, siap. Nah, masih berkaitan sama olahraga, tapi ini saya harus ke Mbak Ika juga. Asupan-asupan seperti misalnya kayak minuman protein kayak gitu-gitu masih penting nggak sih untuk diminum di saat-saat seperti ini ya, terutama mereka yang ingin misalnya menjaga kondisi badan, otot-otot yang harus di-maintain seperti itu, Mbak Ika. Terus sama ini, Mbak Ika, kalau misalnya kita melihat bagaimana kondisi pandemi kan makanan kadang-kadang kita tidak bisa berkreasi sebanyak yang kita lakukan ya seperti sebelum pandemi gitu. Kita banyak yang menggunakan makanan kalengan gitu seperti sarden dan juga kornet, kemudian juga ini ngeceknya seperti apa ya supaya tetap aman gitu. Kita terpaksa misalnya menggunakan makanan-makanan seperti itu, tapi kita harus ngecek nutrition fact-nya, mungkin bisa standar-standarnya bisa dijabarkan begitu, Mbak Ika? Boleh, Mbak. Sebenarnya kalau untuk, mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, Mbak. Monggo. Jadi untuk yang pertama, mungkin pada orang yang memang mau maintain untuk bodybuilder ya, kita istilahkan. Jadi memang mungkin biasanya nge-gym, ataupun yang memang memelihara otot, ataupun olahragawan, untuk minuman yang berprotein tinggi, tetap boleh dikonsumsi. Tetapi memang kalau untuk orang yang baru mau mencoba meningkatkan otot, massa otot, gitu-gitu, sebenarnya masih boleh juga. Tapi memang harus diperhatikan lagi. Karena tidak semua orang, tidak semua minuman yang berprotein tinggi itu bisa dikonsumsi sama orang awam. Biasanya kalau untuk yang binaraga ataupun orang-orang yang memang bodybuilder gitu, itu ada pemantauan khusus, pemantauan sendiri, mungkin dari pelatihnya, trainernya, atau mungkin dari supervisi dari dokternya juga, gitu. Karena kita nggak bisa langsung tembak semuanya sama per orang, gitu sih. Jadi kalau untuk yang kedua tadi, sebenarnya kalau untuk makanan yang kalengan ya, makanan kalengan nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih sebenarnya, boleh-boleh aja. Karena jujurnya saya juga masih suka makan. Karena enak. Tapi bilang ada micinnya, terus kemudian juga ada lemak jenuh atau trans fatnya gitu, gimana tuh? Ngecek nutrition fact-nya yang aman gitu bagi kita, Mbak Ika? Kalau memang kita terpaksa makan makanan yang dikalengkan ataupun makanan awetan, kemasan, itu sebaiknya sih kalau cara pengolahannya tetap harus diimbangi dengan makanan yang lain. Jadi misalnya kayak kita makan mie instan. Mie instan itu biasanya kan hanya isinya karbohidrat aja ya, tanpa ada proteinnya. Nah, sebaiknya memang harus dikombin dengan misalnya telur ataupun sayur-sayuran. Gitu. Jadi masukin sawi dengan telur masih aman lah ya, Mbak Ika ya? Masih aman, tapi sawinya jangan cuma selembar. Oke. Nah, kalau berarti kayak sarden atau kornet gitu masih bisa dikonsumsi, masih aman? Masih aman kalau dikonsumsi. Gitu. Yang penting kita tidak makan tiap hari. Nggak makan tiap hari, dan sekali makan pun juga nggak satu kaleng yang besar kita habisin sendiri. Gitu. Frekuensi yang aman 1 minggu gimana, Mbak Ika? Tergantung kondisi, Mbak. Jadi kalau misalnya pada saat kondisi yang kita benar-benar nggak bisa kemana-mana, ataupun kita misalnya lagi, anggaplah kita terjadi satu bencana alam ya amit-amit jangan sampai gitu. Itu memang makanan yang paling gampang dan yang paling awet untuk disimpan kan adalah makanan kemasan. Jadi masih diperbolehkan untuk paling nggak 2-3 kali dalam seminggu.
Tapi harus tetap dikombin dengan makanan yang lain sih. Gitu. Oke. Sama juga Pendek aja nih Mbak Ika jadi penasaran, lebih bahaya mana, makanan kemasan atau nasi Padang? Kalau dari harganya mungkin nasi Padang ya. Jadi penasaran. Oke, tapi itu kayaknya masing-masing tergantung frekuensi mengkonsumsinya ya. Betul. Oke, Gitu. oke. Ini terkait dengan macam-macam yang harus kita perhatikan. Ini banyak sekali juga informasi yang beredar terkait dengan kesehatan ya, seperti olahraga dan juga nutrisi yang masuk nih. Saya mau mengajak Dr. Michael dan juga Mbak Ika nih untuk dibanking informasi-informasi tersebut, tapi mungkin kita mulai dari Dr. Michael tersebut ya. Ini mungkin Dr. Michael silakan menjawabnya mau mungkin bisa pendek-pendek atau straight to the point terkait dengan informasi pertama nih Dok ya. Pakai masker selama berolahraga bisa mengganggu kesehatan. Gimana tuh Dok? Saya jawabnya tidak. Ya, Maksudnya gimana? Karena masker itu justru dalam kondisi seperti saat ini adalah untuk menghindarkan kita dari terinfeksi penyakit. Ya, jadi kalau menjadi tidak sehat berarti dari awal memang sudah tidak sehat. Jadi lebih baik di rumah sehingga tidak perlu pakai masker. Oke. Ya. Oke. Kalau misalnya di luar gimana, Dok? Atau mungkin ada jenis masker yang kira-kira dokter bisa rekomendasikan untuk digunakan dan nggak bikin ungap gitu selama berolahraga? Untuk awam itu tentunya kita anjurkan masker kain ataupun masker medis yang biasa berwarna hijau gitu ya. Nah, itu cukup baik gitu. Selama olahraganya tidak terlalu berat, tidak masuk dalam intensitas berat seperti yang dianjurkan oleh perhimpunan saya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, itu sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah lain, tidak menimbulkan masalah sesat. Namun kalau berolahraga terlalu berat, mungkin itu terjadi sehingga caranya adalah kita berolahraganya di dalam rumah sehingga tidak ada keharusan untuk menggunakan masker. Begitu Mbak Fani. Oke, siap. Ini informasi yang kedua ya Dok ya. Olahraga di tempat terbuka seperti mungkin CFD atau bersepeda bersama gitu di luar rumah aman masih? Tapi yang ramai gitu, grup ramai. Setiap kita keluar rumah, yang pertama adalah kita harus pastikan diri kita sehat atau tidak. Dengan demikian, kita berasumsi kita keluar dari rumah, itu kondisi di luar adalah belum tentu sehat. Sehingga kita harus melengkapi diri kita dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya tadi. Protokol kesehatannya itu harus tetap kita jaga. Dan kalau kita bertemu dengan gerombolan, kerumunan orang pada waktu Car Free Day maupun kita saat berolahraga, atau kita masuk ke dalam suatu daerah yang berwarna merah ataupun hitam, tentunya kita wajib menggunakan masker dan memperhatikan. Dan kalau bisa kita berusaha menghindar dari daerah tersebut. Ya. Oke. Oke, ini informasi yang berikutnya ya Dok ya. Olahraga berenang itu adalah olahraga yang paling aman untuk mencegah corona dan meningkatkan imun tubuh, terutama untuk menghadapi corona. Betulkah Dok? Salah. Sebenarnya berolahraga apapun juga, itu baik untuk kesehatan dan termasuk untuk mencegah menangkal corona tadi. Ya. Okay. Yang menjadi masalah adalah kolam renang itu milik siapa? Kalau milik pribadi, yang kita dapat menjamin tidak ada orang lain yang kita tidak jelas kondisi kesehatannya, tentunya itu aman saja. Namun begitu kita masuk ke dalam kolam renang umum, kolam renang publik, maka kita berhadapan dengan orang lain. Oke. Begitu jumlahnya banyak, itu menjadi masalah. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah fasilitas yang dipergunakan secara bersamaan. Ruang ganti, ruang bilas, kemudian lemari yang dipakai bersamaan atau locker yang biasa disebut locker, itu cukup diperhatikan atau tidak kebersihannya. Oke. Sehingga itu yang menjadi perhatian kita, bahwa hal ini memungkinkan untuk kita menularkan penyakit tanpa kita sadari.
Oke, jadi lebih baik dilakukan di tempat pribadi ya, Dok ya. Dan kalau misalnya nggak punya kolam renang ya kita cari olahraga yang lain ya, Dok ya. Oke, informasi berikutnya nih, Dok. Eh, Berolahraga bersama dengan orang-orang di ruang tertutup itu tidak aman. Betul apa enggak, Dok? Kalau orang-orangnya pada sehat dan kita yakin mereka sehat, tentunya itu tidak masalah. Oke. Jadi seperti kita membuat, dalam istilah olahraga, kita membuat bubble. Jadi semua orang di dalam bubble tersebut, di dalam lingkungan tersebut, itu kita wajibkan untuk diam di tempat, tidak boleh berinteraksi dengan luar, sehingga kemungkinan terinfeksi juga minimal. Oke. Itu oke. Namun kalau kita bersama dengan orang lain yang biasanya kita lihat, oh di Instagram fotonya dengan si ini rame-rame tanpa masker dan makan, terus terang saya takut untuk ketemu dia. Oke. Mohon maaf nih, jaga jarak dulu ya. Nggak jadi ya kita olahraga sama-sama ya, Dok ya. Gitu ya. Oke, ini terakhir nih, Dok. Memakai minyak kayu putih dan juga menggunakan kalung minyak putih saat berolahraga itu menjaga kita tetap aman dari potensi penyebaran corona, betul apa tidak? Saya jawab tidak, dan ini sudah dijawab berkali-kali oleh berbagai pihak yang berwenang yang mengatakan bahwa hal itu tidak terbukti. Oke. Akan dapat mencegah, menangkal virus corona ataupun penyakit yang lain. Namun, hal itu dapat menjadi indikator bila mana kita tidak dapat mencium, bila mana kita tidak dapat membaui, termasuk minyak kayu putih tadi, mungkin saja kita ada yang disebut sebagai gejala anosmia. Dan itu adalah salah satu, saya katakan salah satu dari gejala COVID-19. Tapi ada juga orang-orang yang tidak merasakan masalah sama sekali dengan hidungnya, dengan penciumannya. Namun masalah dengan perutnya, diare dan sebagainya, atau dengan paru-parunya. Ya. Sehingga baik dikatakan sebagai penangkal maupun sebagai alat bantu untuk mendeteksi, itu saya jawab tidak. Ya, karena tidak menjadi jaminan untuk secara menyeluruh kita dapat menghindar daripada virus COVID-19 ini. Begitu. Baik. Kita ganti ya ke Mbak Ika ya. Tadi informasinya sudah cukup enlightened dari Dr. Michael. Sekarang kita ganti ke Mbak Ika. Mbak Ika, kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Mbak Ika, buah itu sebaiknya dimakan saat perut kosong. Kalau dimakan bersama makanan lain akan mengganggu pencernaan. Betul atau tidak? Enggak. Karena sebenarnya tidak ada waktu yang terbaik atau terburuk buat makan buah. Gitu. Jadi karena pada prinsipnya kan serat dalam buah itu untuk membantu memperlancar pencernaan. Jadi tidak ada pengaruh saat kita makan dengan perut kosong ataupun dengan perut yang diisi. Gitu. Oke. Baik. Kita ganti ke informasi berikutnya ya, Dok ya. Pertanyaan berikutnya sih lebih tepatnya. Untuk mencegah COVID, ini kita bisa menggunakan asupan suplemen penambah imunitas seperti mungkin kayak Imbus Force gitu-gitu setiap hari. Betul atau tidak, Dok? Kalau untuk suplemen tambahan sebenarnya sih diperbolehkan. Tetapi tidak untuk menggantikan sumber dari makanan yang kita makan. Gitu. Jadi sebenarnya untuk makanan itu kita kan memang sudah mendapatkan semua zat gizi yang kita butuhkan dari makanan. Dan itu sebenarnya sudah cukup. Hanya saja kalau misalnya pada saat kondisi tubuh kita itu sudah mulai agak turun, itu kita boleh boosting dengan suplemen-suplemen tambahan. Gitu. Tapi begitu sudah kondisi tubuh kita oke lagi, stop boleh. Oke. Yang berikutnya nih, Dok. Berjemur harus setiap hari untuk mencegah penyebaran virus corona, betul apa tidak? Untuk berjemur, sebaiknya sih memang setiap hari. Gitu. Sebaiknya memang tiap hari, tapi untuk jamnya sendiri, memang kan banyak pro dan kontra ya. Jam-jam berapa yang memang seharusnya kita berjemur. Gitu. Ada yang bilang dari jam 8 sampai jam 10, ada yang bilang dari jam 11 sampai jam 5 sore mungkin ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah waktu yang memang kita bisa. Karena kan biasanya ada orang juga yang memang
WFH ataupun yang juga memang tidak bisa WFH, akhirnya dia harus kerja dulu dan dia baru bisanya adalah setelah jam 10 misalnya di jam istirahat. Itu nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah berapa lama kita berjemurnya. Durasinya berapa lama, Mbak Ika? Durasinya sih kalau sekitar 15 menit sudah cukup. 5-15 menit cukup. Oke, kalau nggak nanti kita agak gosong-gosong juga ya, Mbak. Susah ya, habis itu ke depannya ya. Iya. Informasi selanjutnya nih, Mbak Ika. Ada yang bilang minum minyak kayu putih itu bagus untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Betul atau tidak? Tidak. Pertama, rasanya nggak enak. Yang kedua, habis itu kita pasti nggak akan mau makan. Karena indera perasa kita juga sudah pasti kan rasanya jadi minyak kayu putih semua. Karena otomatis mengurangi nafsu makan. Kalau sudah nggak nafsu makan, ujung-ujungnya adalah konsumsi zat gizi yang memang kita perlukan itu makin berkurang. Yang ada imunitas tubuh kita malah berkurang juga. Oke, berarti itu adalah mitos ya, jangan dilakukan ya berarti ya Mbak Ika ya? Jangan. Oke, Mbak Ika terakhir nih, jamu-jamuan dan juga obat herbal itu sebaiknya dikonsumsi setiap hari gitu untuk mencegah paparan COVID-19. Betul apa enggak? Efektif atau tidak? Untuk efektif atau tidaknya sebenarnya efektif. Tetapi tergantung lagi kepada berapa banyak kita konsumsi. Gitu. Jadi memang banyak orang yang berpikir, oh jamu atau obat herbal itu bisa menyembuhkan atau meningkatkan imunitas tubuh kita, dan akhirnya semuanya hanya minum obat atau jamu aja. Jadinya kita makannya itu ya akhirnya jadi tidak jelas, karena terlalu bergantung sama jamu atau obat-obat herbal tersebut. Itu, Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Ika dan Dr. Michael serta Mbak Ika juga. Ini sebelum kita teruskan lagi atau lanjutkan lagi informasinya, karena saya masih punya banyak pertanyaan nih kepada Dr. Michael dan juga Mbak Ika. Tapi sebelumnya saya akan ajak Dr. Michael, Mbak Ika serta penonton setia setrum pada malam hari ini untuk melihat bagaimana sebenarnya polling dari CNN Indonesia sendiri sudah mengumpulkan polling dari warganet serta netizen terkait dengan sebenarnya apa sih yang mereka lakukan sehari-harinya untuk menjaga antibodi terjaga, kemudian juga sistem imun di tubuh masing-masing untuk menangkal penyebaran virus corona di sekeliling kita. Mungkin kita bisa melihat hasil polling yang sudah dikumpulkan atau dikurasi oleh teman-teman tim CNN Indonesia. Nah, dari beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga imun tubuh berikut, mana yang paling mudah untuk dilakukan? 31,1% netizen atau warganet menjawab tidur teratur. Wah, ini geng rebahan semuanya berkumpul. Kemudian yang kedua, mereka minum vitamin. Oke, warganet minum vitamin ya. Yang ketiga, makan buah dan sayur. Memang sayur-sayur ini tampaknya sedikit sulit ya untuk digalakkan dikonsumsi setiap hari. Kemudian yang terakhir, olahraga di sekitar rumah. Nah, ini pollingnya sudah dikurasi ya, berarti satu ini ya, soal tidur teratur nih. Dr. Michael dan juga Mbak Ika, sebenarnya saya mau nanya sama Dr. Michael sih, tidur paling baik sebenarnya satu hari dalam satu malam ini berapa sih, Dok, buat badan? Jadi yang dari hasil penelitian diminta kita untuk tidur 6-8 jam. Itu yang dikatakan tidur yang cukup, gitu ya. Namun di luar itu kita diminta untuk aktif. Bahkan anjuran dari WHO yang terakhir tidak hanya olahraga, kita juga diminta untuk mengurangi inaktivitas. Artinya kalau kita duduk sambil bekerja di meja, mau tidak kita bergerak juga di meja tadi. Misalnya kita mengetik, mengerjakan pekerjaan kita work from home, kemudian kaki kita tapi tetap untuk mengayuh sepeda atau mengayuh pedal sepeda. Atau kita perbanyak bergerak. Nah, dengan demikian tidak terlalu tepat pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa tidur itu ada yang terbaik. Bila mana 6-8 jam sudah terpenuhi, saya harapkan selebihnya kita harus lebih aktif. Kira-kira gitu, Bapak. Kalau tadi dari 4 pilihan, kira-kira menurut Dr. Michael mana yang paling efisien? Yang paling, ya tentunya makanan dan bergerak tadi ya. Makanan dan berolahraga ya. Oke. Kalau Mbak Ika gimana Mbak Ika? Kalau menurut Mbak Ika?
Kalau saya setuju sama Dr. Michael. Jadi tetap Berarti makan dan bergerak. Oke, jangan Pos, tidur ya. gitu ya. Yang rebahan, ayo kita semuanya bergerak, yang rebahan, jangan tidur terus. Cukup 6-8 jam saja paling banyak ya. Oke, selanjutnya ini juga tidak hanya dari Polynetizen, dari tim cnnindonesia.com sendiri juga sudah mengumpulkan beberapa keterangan atau beberapa informasi gitu yang didapatkan dari warga terkait dengan menjaga antibodi, menjaga imun tubuh serta bagaimana sih mereka sehari-harinya ini melakukan strategi untuk menangkal penyebaran virus corona sehari-hari. Mungkin bisa kita putarkan nih keterangan dari para warga. Oke, yang pertama dari @aulia_r.rahma. Dia konsumsi lemon setelah bangun dan sebelum tidur sampai akhirnya bertani lemon sendiri. Wow, jadi wira swasta nih sekarang ya. Oke, yang berikutnya. Nanti kita kumpulkan semuanya dulu ya Dr. Michael dan juga Mbak Ika, mungkin habis itu kita bisa tanggapi ya. Yang kedua ini dari @adi998, dia rajin minum habatus sauda dan juga madu. Subhanallah, Masya Allah maksud saya. Kemudian yang ketiga, kalau @berry Gazelle, dia minum vitamin C, vitamin D, cuci hidung, mungkin pakai nasal cleaner itu maksudnya ya, Mbak Ika dan juga Dr. Michael, kemudian juga pakai masker dan serta rajin mencuci tangan. Praktekkan protokol 3M, teman-teman. Kemudian yang ketiga, dari FNI DSA, nonton BTS. Apapun yang bisa membuat kita happy dan menjaga imun tubuh ya dengan cara bikin happy dan juga bebas stres itu harus kita lakukan ya. Kalau Mbak Eni ini tampaknya ARMY sejati menonton BTS dia. Kemudian berikutnya dari @Indra Udarayana, dia goes dan juga tenis. Oke, Mas Indra tampaknya sangat sehat ya. Dia suka goes dan dia juga suka tenis. Oke, berikutnya. @ihamaftuha mengatakan kita harus tetap berpikir positif. Nah, ini nih berpikir positif nih. Kadang-kadang kita suka salah kaprah. Caranya berpikir positif ini setiap orang beda-beda loh. Kemudian berikutnya, oke, tadi sudah terakhir. Yang tadi warganet juga sudah mengatakan ada yang bilang konsumsi lemon. Mungkin Mbak Ika nih bisa nanggapin. Konsumsi lemon tuh gimana sih Mbak Ika? Konsumsi lemon boleh, diperbolehkan banget. Tapi untuk kasus tertentu, misalnya pada orang yang punya sakit MAH, itu sih sebaiknya harus setelah makan ya. Karena kan lemon juga sebagai salah satu sumber vitamin C yang tinggi. Cuman kadar keasamannya itu kan juga memang tinggi. Jadi pada kasus-kasus orang yang punya riwayat GERD ataupun punya riwayat sakit lambung, mungkin itu harus cara minumnya atau jam minumnya aja sih yang harus diperhatikan lagi. Gitu. Oke. Kalau sebelum makan gitu, yang tadi dilakukan oleh warganet itu gimana, Mbak Ika? Sebelum makan nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi memang pada kondisi tertentu aja, seperti yang tadi. Ada penyakit lambung ataupun penyakit-penyakit penyerta yang lain, itu harus diperhatikan. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ika. Nah, berikutnya untuk Dr. Michael, mungkin selain tadi juga menanggapi kira-kira dari warganet, kalau Dr. Michael sendiri aliran yang mana sih untuk menjaga happiness dan juga imun tubuh yang paling efektif selain berolahraga? Menjaga berpikiran positif ya? Ya, berpikiran positif dan tadi nonton BTS ataupun nonton apapun juga yang membuat kita happy, itu tentunya akan menaikkan, memperbaiki emosi dan suasana hati kita. Seperti kita ketahui, bila mana kita dalam keadaan depresi, itu juga tidak baik untuk imunitas tubuh kita. Ya, misalnya, cuma jangan nonton yang sesuatu yang membuat kita sedih, yang membuat kita itu menjadi lebih depres, ya. Nah, akan membuat kita tuh semakin merasa tidak pasti, semakin merasa, aduh kok jadi berat sekali. Nah, itu tentunya tidak baik untuk kesehatan pada saat ini. Oke, berarti film yang bikin kita nangis tinggalkan dulu ya dok ya? Sementara jangan dulu. Yang happy saja. Yang bikin kita nangis. Menakutkan juga jangan dulu. Oke. Orang-orang yang suka bikin kita sakit hati tinggalkan dulu ya.
Itu bukan saya yang ngomong. Itu sulit. Ya penting imun tubuh tetap terjaga. Kita harus menjaga happiness ya. Oke, Dokter Michael dan juga Mbak Ika, tanggapan dari warga ternyata tidak hanya di Twitter saja yang sudah dikurasi oleh CNN Indonesia, tapi juga yang satu ini mungkin kita bisa putarkan agar nanti Dokter Michael dan juga Mbak Ika tanggapi. Pola makan sekarang tuh lebih banyak sayur, terus olahraga juga sebenarnya bukan olahraga yang berat-berat banget atau lari atau semacamnya, tapi diusahakan setiap hari ada jalan kaki minimal 30 menit. Selama pandemi karena kita WFH, jadi untuk menjaga nutrisi kita masak sendiri di rumah, jadi kita tahu bahwa minyaknya yang terbaik olive oil, kalau enggak minyak kedelai, dan kemudian balance diet atau makanan yang disediakan atau dimasak itu balance. Pandemi ini aku nggak terlalu mikirin makan sih, karena aku lebih bisa menjaga makan aku karena harus bersihkan makanannya dan harus lebih sehat dan terjaga. Jadi nggak terlalu susah sih menurut aku. Kalau olahraga masih olahraga seminggu 2 atau 3 kali. Kalau dari kantor, kalau udah sejak WFO kita sudah bisa lari seminggu 2 kali sesudah jam kantor. Tapi waktu masih WFH di depan TV yoga. Aku biasanya olahraga lebih nyari referensi di YouTube sih sama di Instagram, dan beberapa kelas online juga membuka online workout sih, jadi aku lebih ikutin itu aja. Setidaknya 1 minggu itu at least tuh 3 kali jalan kaki. Biasanya kalau di akhir pekan aku jalan kaki terus memang ingin ada 10.000 langkah gitu. Jadi itu tuh sekitar 5-6 kiloan. Awalnya agak khawatir, tapi kemudian setelah dipikir-pikir masih juga diet kita low karbo dan low sugar. Kita itu maksudnya saya dan suami saya. Gak pernah lupa untuk minum kunyit, madu lemon setiap pagi atau menjelang tidur. Dan jangan lupa untuk makan suplemen. Biasanya kalau aku sih makan suplemennya itu jintan hitam ya. Aku sih nggak terlalu mikirin diet, tapi aku lebih mikirin makanan itu harus bersih. Itu aja sih. Oke, Dokter Michael mungkin mau menanggapi tadi frekuensi olahraga tiap-tiap warga ini beda-beda sih, Dok. Jadi berbeda-beda mungkin kan bergantung daripada keberadaan waktunya, alokasi waktu yang dimiliki, gitu ya. Nah, yang kita pegang adalah 150 menit per minggu. Itu cukup. Jadi kalau mau 3 kali per minggu, seperti yang dikatakan oleh kalau nggak salah Mbak Lulu tadi, berarti 50 menit 1 kali berolahraga untuk olahraga yang jenis aerobiknya. Tinggal tambahkan olahraga untuk anaerobiknya atau latihan ototnya. Sedangkan kalau yang tadi dikatakan, oh saya mengikuti di YouTube, saya mengikuti lihat yang ada di medsos, boleh. Cuma hati-hati. Apa yang dipajang di YouTube tadi dengan penuh senyum, dengan penuh kegembiraan, belum tentu semua orang itu dapat seperti itu. Jadi sesuaikan. Toh kalau di YouTube nggak ada yang marahin kan? Kalau dalam kelas mungkin begitu kita pelan sedikit bisa diteriakin, ayo Mbak, loncat. Tapi kalau ini kan nggak ada. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan tingkat kesehatan pada saat itu. Okay. Dan yang satu lagi mengatakan 3 kali jalan kaki, saya rasa sudah cukup cocok ya, tinggal disesuaikan saja. Dan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat dipakai, dan yang paling akhir saya melihat itu ada Google Fit. Itu cukup baik ya untuk mengkategorikan apakah kita itu bergerak dalam intensitas sedang ataupun berat. Kalau sedang 150 menit diminta, kalau berat 75 menit. Jadi 2 kali lipat. Nah, di situ aplikasi tadi langsung akan menghitung sendiri. Jadi termasuk langkahnya juga, Dokter Michael? Kayak langkah gitu, misalnya sehari kita harus melangkah berapa banyak? Betul, ada langkahnya juga. Di dalam aplikasi Google Fit tadi akan dihitung juga langkahnya. Dan kalau yang dianjurkan adalah 10.000 langkah per hari. Ya, itu bagus untuk osteoporosis. Namun, pada kehidupan kita sehari-hari, umumnya sulit sekali mencapai 10.000 tadi. Biasanya itu kita nggak sampai 5.000. Pada umumnya ya, kalau kita bekerja di kantor ya,
kecuali kalau kita memang dengan sengaja menyiapkan waktu kita untuk berolahraga, itu baru tercapai. Oke. Untuk di Jakarta saya katakan. Namun kalau begitu kita kebetulan bertugas, nggak jauh-jauh lah, di Singapura lah. Dengan infrastruktur yang ada, kita bisa berjalan, kita bisa naik bis, kita bisa naik MRT dan sebagainya. Hal itu dengan mudah terlewati. Ya, jadi saya katakan ini dalam kondisi Jakarta, dalam kondisi Indonesia, dan dalam kondisi pandemi. Dan kita membatasi pergi keluar. Kira-kira begitu. Oke, berarti disesuaikan dengan kondisi ya, situasi dan kondisi. Kalau Mbak Ika, ada tanggapan Mbak Ika terhadap tadi warganet, mungkin ada yang mengatakan balance diet, tadi saya tertarik itu gimana tuh Mbak Ika? Oke, balance diet itu sebenarnya sih sama prinsipnya dengan gizi seimbang tadi, Mbak. Jadi kita mengcombine dan mengatur pola makan kita sehari-hari, gitu. Karena pada prinsipnya kita memang harus makan, tetap harus makan. Jadi yang namanya diet itu adalah sebenarnya pengaturan pola makan, bukan menghindari atau menghilangkan salah satu jenis makanan atau zat gizi yang harus masuk ke tubuh kita. Gitu. Jadi balance diet itu adalah sebenarnya diet yang paling umum dan paling cocok untuk orang-orang yang memang aktivitasnya tinggi, kemudian juga tetap harus dengan menjaga kesehatan. Gitu. Oke. Mbak Ika, ada nggak sih tanda-tanda yang muncul dari badan kita gitu saat kita butuh vitamin atau mineral tertentu, misalnya kayak kita lagi defisiensi vitamin C, itu muncul tanda-tanda apa dari badan? Biasanya ada sih tanda-tandanya. Jadi tubuh itu sudah punya sistem sendiri yang bisa bikin warning untuk kalau misalnya kita kekurangan vitamin C. Misalnya vitamin C itu kita kalau sariawan misalnya gitu, atau perdarahan dari gusi. Itu salah satu kita kekurangan vitamin C. Gitu. Bagaimana dengan vitamin yang lain? Misalnya vitamin D, kita bicara soal vitamin-vitamin yang esensial ya ketika penyembuhan COVID-19 gitu. Vitamin D atau zinc gitu gimana, Mbak Ika? Kalau untuk vitamin D sebenarnya sih memang bisa dilihat, tapi lebih pastinya itu harus mengukur dari kita hitungnya adalah BMD. BMD itu adalah bone densitometry. Jadi dari situ kita bisa lihat kepadatan tulang kita seberapa gitu ya. Dan kita bisa lihat apakah defisiensi vitamin D-nya memang benar-benar kita kurang banget gitu. Tapi mungkin kalau untuk lebih tentang nilai lab ataupun ini, mungkin Dokter Michael yang lebih ini ya, yang bisa menjelaskan lebih lengkap dan lebih rinci. Oke. Biasanya kita menggunakan nilai lab memang. Ya. Jadi dengan nilai lab itu akan jauh lebih akurat, sehingga dapat kita sesuaikan dengan keluhan-keluhan yang terjadi pada saat si pasien itu datang ke kita. Ya, sedangkan kalau dalam kondisi yang lebih berat, itu baru nampak dalam bentuk fisiknya. Seperti tadi Mbak Ika katakan, apakah itu sariawan, apakah lidah yang berpulau, bila mana defisiensi vitamin B, ya, B kompleks dan sebagainya, hal itu bisa terjadi. Gitu. Jadi ya kita memang kembali lagi harus melihat kasusnya. Namun bila mana ingin pasti, tentunya kita harus pemeriksaan laboratorium secara lengkap. Berarti kalau jadwal kita harus kayak med check, itu ada ini nggak sih waktu-waktu yang tepat gitu nggak sih Dokter Michael dan juga Mbak Ika? Kita harus boleh saya dulu ya. Jadi bila mana usia itu 40 tahun ke atas, tentunya minimal 1 tahun sekali. Ya. 50 tahun ke atas, kita bisa 1 tahun 2 kali. Namun bila mana kita memiliki ada keluhan, ya kok saya ini sering drop, sering pingsan dan sebagainya, berarti kita akan mau melakukan pemeriksaan kapan saja, termasuk pada saat kita merasakan hal-hal tersebut, agar kita dapat memastikan ada kondisi apa sih ini yang tidak baik pada tubuh kita. Dari situlah kita gali, kita cari supaya bisa diobati, ditreat dengan tepat, kira-kira gitu. Oke. Nah,
Kalau Mbak Ika, ini pertanyaannya soal BMI nih ya, jadi penasaran. BMI kan zaman dulu dibilang katanya kita harus berada di angka minimal 18. Kalau di bawah situ kita berarti dikategorikan underweight. Di atas 22 kalau nggak salah dikategorikan overweight, masuk abis itu obesitas. Masih berlaku nggak sih hitungannya sampai dengan saat ini, dan bagaimana caranya kita menjaga BMI tersebut? Oke, kalau untuk hitungannya masih berlaku, Mbak. Okay. Jadi untuk cuman mungkin kategorinya aja yang memang tadi agak sedikit berubah ya. Jadi dari untuk kategori yang underweight itu sebenarnya dikategorikan kurang dari 18,5. Sedangkan kalau untuk yang normal 18,5 sampai dengan 23,5. Dan lebih dari itu kita kategorikan overweight sampai obesitas. Gitu. Kemudian kalau sebenarnya gampang sih kita cara mengukur BMI, Mbak. Kita bisa hitung sendiri kok. Karena pada prinsipnya kita bisa banget. Yang penting kita jujur aja sama berat badan kita, timbangan kita, sama tinggi badannya. Karena kalau masukinnya asal-asalan, juga pasti hasilnya pasti beda ya. Gitu. Jadi yang paling penting kita jujur sama diri kita sendiri sih. Berat badannya berapa, masukin di aplikasi, ataupun kita hitung sendiri bisa. Gitu. Nah, kalau untuk cara ngitungnya... Untuk underweight atau... Enggak. Tadi kalau misalnya cara ngitungnya gimana? Mbak Ika mungkin bisa ini. Oke, kalau untuk cara hitungnya sebenarnya gampang. Yang penting kita tahu berat badan. Jadi rumusnya itu berat badan dibagi dengan tinggi badan kita dalam meter. Setelah itu dikuadratkan, baru dikali 100. Jadi misalnya berat badan kita 56, tingginya 170. Kalau dalam meter berarti kita hitungnya adalah 1,7. Kemudian kita kuadratkan, baru hasilnya dikali dengan 100. Itu kita dapat BMI kita di situ. Gitu. Nah, untuk underweight sama overweight ini mungkin juga Dr. Michael kalau misalnya ada informasinya gitu. Untuk underweight dan juga overweight ini, mana sih yang lebih rentan gitu terpapar penyebaran virus corona gitu? Tidak hanya virus sih, tapi juga bakteri atau penyakit yang lainnya. Gimana, Dok? Untuk saat ini yang lebih berpotensi terinfeksi ataupun mengalami gangguan adalah bila mana overweight dan obesitas. Ya, di samping memang dari kejadian yang ada gitu ya, itu pasien overweight dan obes itu lebih mempunyai lebih banyak kemungkinan penyakit-penyakit yang terkait, misalnya hipertensi, diabetes, jantung, dan sebagainya ya. Nah, hal yang kedua adalah pada saat orang yang obes ingin diperiksa ya untuk pemeriksaan paru-parunya, apakah X-ray maupun CT, itu akan mengalami kesulitan karena ada keterbatasan dari kemampuan alat untuk mendeteksi tersebut. Nah, hal inilah yang dapat berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan yang lebih fatal nantinya. Berarti kita harus ya pentingnya menjaga berat badan dan juga asupan nutrisi yang tepat bagi tubuh adalah itu ya. Kalau misal obesitas dan overweight itu ya justru yang paling rentan terkena COVID-19 ya, Dokter dan juga Mbak Ika ya. Iya. Oke. Baik. Terakhir nih, saya ke Dokter Michael terlebih dahulu deh. Langkah apa sih, Dok, yang bisa kita lakukan sekarang untuk memulai pola berolahraga yang sehat? Langkah pertama gitu, selain nawaitu, selain niat ya. Nanti terus bisa kita lanjutkan menjadi sebuah lifestyle ke depannya. Yang pertama adalah kita harus sehat dulu. Jangan keluar daripada rumah. Jangan melakukan sesuatu aktivitas fisik bila mana kita tidak sehat. Karena tidak hanya membahayakan diri kita, kita juga berpotensi membahayakan diri orang lain. Ya. Dan yang kedua adalah pergunakan olahraga yang terus terang dari polling tadi juga dikatakan itu yang paling bawah, pilihan paling bawah dari masyarakat. Ya. Dan, tapi itu adalah bidang pekerjaan saya yang mau tidak mau harus saya jalani. Mengapa masyarakat pada sungkan atau segan berolahraga? Karena dipikirnya olahraga itu harus berat. Olahraga harus sampai capek, berkeringat. Bukan. Itu pandangan masyarakat, olahraga itu seperti uang, Dok. Tapi olahraga yang untuk kesehatan itu justru yang ringan-ringan saja,
yang sesuai dengan tingkat kesehatan, itu akan mampu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya. Dengan demikian, kita harus melakukannya dengan benar. Jadi dengan prinsip BBTT, baik, benar, terukur, teratur. Jangan hanya melakukan pada saat ini, setelah tahun depan ada vaksinasi, sehat, sudah lupa dan bye-bye dengan olahraga. Ini yang salah. Ya. Jadi tetap harus continue, ya, baik, benar, terukur, teratur. Dan harus mempunyai program. Programnya itu harus mempunyai tadi dikatakan ada intensitasnya, ada waktunya, ada jenis latihannya, ya, dan ada frekuensinya. Jadi kita singkat sebagai FITT, frekuensi, intensity, time dengan type. Nah, ini harus ada. Dengan demikian, jangan mengatakan bahwa saya sudah nyapu, saya sudah ngepel, saya sudah ngosek kamar mandi, itu berarti saya sudah olahraga, dokter. Sama sekali beda. Itu adalah aktivitas fisik yang kita ingin lakukan adalah aktivitas fisik yang terprogram. Dan kalau kita lihat, olahraga itu adalah disiplin. Disiplin dalam menerapkan peraturan, disiplin dalam melakukannya, dan disiplin dalam berkesinambungannya tadi. Nah, olahraga ini dapat dipakai untuk menjadi suatu motivator sebenarnya untuk menghadapi gangguan penyakit pandemi COVID-19 ini. Ya, dengan demikian kita harus tetap disiplin dalam melakukan itu. Tidak hanya sekarang, tapi juga untuk yang berkelanjutan. Kira-kira begitu, Mbak Fani. Baik, Dr. Michael. Kalau Mbak Ika sendiri nih, untuk sebagai penutup ya, apa Mbak Ika yang bisa kita perhatikan untuk bisa memulai lifestyle dengan pola makan sehat dan juga tentunya harga terjangkau? Karena kita tahu kalau misalnya menu sehat di luar sana kadang-kadang kalau yang kita dapatkan gitu harganya cukup gitu. Gimana Mbak Ika? Bikin kantong menjerit ya. Jadi yang paling penting sih sebenarnya niat dulu sih Mbak. Jadi kalau niat kita sudah benar, sudah kuat gitu, biasanya sih godaan-godaan bisa lewat gitu kan. Jadi yang penting niat kita untuk hidup sehat ya, hidup sehat untuk pola makan yang memang lebih baik ke depannya, itu pasti bonus kurusnya itu pasti dapat. Kalau misalnya memang overweight ya, tapi kalau yang udah underweight jangan berharap kurus lagi. Gitu. Jadi harus lebih ditingkatin lagi konsumsi makanannya gitu. Nah, yang paling penting itu niat, terus yang kedua sama tadi seperti yang Dr. Michael bilang, disiplin. Walaupun itu sebenarnya memang satu hal yang paling susah, termasuk buat saya juga. Karena masih kadang suka jajan ini itu gitu ya, karena enak. Apalagi kopi yang kekinian gitu, walaupun sebenarnya tahu itu adalah makanan sumber kalori yang tersembunyi, tapi karena enak, ya sekali-sekali deh cheating day gitu kan. Jadi masih nggak apa-apa. Yang penting kita cheating day-nya satu hari seminggu berarti ya, Mbak Ika? Sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin ya. Gitu. Tapi kalau nggak bisa jangan jadi excuse. Nanti kan alasannya kopi kan bisa bikin kita happy, dengan begitu imun tubuh kita terjaga gitu. Alasan itu ya Mbak Ika ya? Alasan sih sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Michael dan juga Mbak Ika. Ini sayang sekali ya karena durasinya sangat terbatas, kita harus menyudahi diskusi kita pada Setrum malam hari ini. Tapi tadi insight-nya sangat informatif, yang namanya olahraga serta menjaga pola makan itu sangat penting, no harm, no foul. Dengan disiplin itu juga bisa menjadikan kita berkembang ya gitu, menjadikan manusia yang lebih baik ya ke depannya ya, tidak hanya untuk menangkal penyebaran virus corona, tapi tentunya ada manfaat dalam jangka panjang ke depan yang berguna bagi lingkungan sekitar kita. Seperti itu Dr. Michael dan juga Mbak Ika ya. Kita akur berarti sesuai tujuan utamanya seperti itu. Nah,
Penonton Setrum pada malam hari ini, demikian sudah diskusi yang kita lakukan bersama dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Ada Dr. Michael Triangto tadi sebagai dokter spesialis olahraga, serta Mbak Christina Andika Setiani sebagai ahli gizi. Semoga informasinya bisa kita jalankan sama-sama ya, karena seperti tadi katanya Mbak Ika, disiplin itu memang sedikit sulit ya, dan manusiawi ya kalau misalnya kita ingin sedikit belok-belok jalannya ya, tapi tetap dengan niat bisa kita jalankan bersama, kita bisa sama-sama mendangkal penyebaran virus corona, kita bisa sama-sama kurangi angka kasus COVID-19 di Indonesia, dan insya Allah mungkin 2021 atau 2021 ke depan kasus ini atau COVID-19 bisa hilang sepenuhnya dari Indonesia. Kita sama-sama jaga, sama-sama jaga sekitar kita, tetap praktekkan terus protokol kesehatan atau 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kita tentunya akan harapkan Indonesia ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah, akhir kata saya Fani Maniar, saya ucapkan terima kasih untuk penonton Setrum pada malam hari ini. Saya sudahi dulu diskusi Setrum pada malam hari ini. Sampai jumpa.